Impian Fermin Aldeguer, satu tim dengan Marc Marquez di Ducati. MotoGP 2025 akan kembali berlangsung akhir pekan ini di Spanyol. MotoGP 2025 akhir pekan ini adalah seri ke-8 yang akan digelar di sirkuit Motorland, Aragon, Spanyol. MotoGP Aragon 2025 di sirkuit Motorland, Aragon, Spanyol akan berlangsung pada 6 hingga 8 Juni 2025. Siaran langsung MotoGP Aragon 2025 dapat disaksikan melalui siaran Trans 7 di televisi. Live streaming MotoGP Aragon 2025 dapat disaksikan melalui siaran berbayar SPO TV. Menjelang balapan MotoGP Aragon 2025, pembalap Gresini Racing, Fermin Aldeguer, buka-bukaan dan bagikan detail pribadinya dalam sebuah wawancara. Dikutip dari Motosan S, melansir situs web resmi MotoGP memilih Fermin Aldeguer untuk bagian show or tell. Fermin Aldeguer setuju untuk merekam video eksklusif sebagai konten untuk situs web MotoGP. Dalam video ini, pembalap asal Spanyol tersebut menjawab beberapa pertanyaan. Namun, Fermin Aldeguer memilih untuk tidak menjawab pertanyaan yang lebih bernada gosip, meskipun ia membagikan beberapa wawasan pribadi yang menarik. Setelah tidak menjawab 2 pertanyaan di awal, Fermin Aldeguer kemudian menjawab pertanyaan ketiga tentang apa yang akan terjadi jika ia tidak menjadi pembalap MotoGP. Sulit, karena saat saya masih kecil, itu adalah impian saya. Entahlah, saya sangat menyukai sepeda motor, mungkin F1, katanya. Saatnya bertanya siapa rekan setim terbaiknya. Sambil tersenyum, ia menjawab, Alex Marquez. Meskipun keduanya baru bersama-sama di pit Gresini untuk waktu yang singkat, Fermin Aldeguer akhirnya menambah jawabannya. Tidak, mungkin Romano Venati, karena dia melakukan hal-hal gila di kejuaraan dunia, tetapi bagi saya dia orang yang baik. Tapi ya, mungkin Romano. Fermin Aldeguer juga dihadapkan pada pertanyaan yang sulit, tim mana yang ingin dibela jika dia tidak memiliki pilihan untuk berada di Gresini? Fermin tidak ragu-ragu dan juga menjawab dengan memilih rekan setim. Saya akan memilih Ducati Lenovo, dengan Marc Marquez, seperti ini, lebih banyak tekanan, katanya. Ketika ditanya siapa yang bisa memberikan lebih banyak di lintasan akhir pekan depan di Aragon, Alex Marquez atau Marc Marquez? Aldeguer tidak menjawab, tetapi jika ia menjawab pembalap mana yang lebih sulit untuk disaingi di lintasan, berikut tanggapannya. Jack Miller. Di awal musim, saya banyak bertarung dengannya. Ia menyoroti pertarungan di IP Amerika. Kami berada di posisi yang sama. Itu sangat sulit bagi saya. Fermin dengan jelas menjawab saat ditanya apakah ia bisa memenangkan Grand Prix MotoGP tahun 2025 ini, dalam debut MotoGP-nya sebagai rookie. Ya, itu ada dalam pikiran saya. Tetapi itu bukan tujuan saya saat ini. Saya harus terus bekerja keras. Dan kemudian kita lihat saja nanti, ujarnya. Terakhir, Fermin Aldeguer menceritakan bagaimana ia merayakan podium MotoGP pertamanya, dan menyimpulkan, saya hanya merayakannya dengan Gresini. Tidak mudah untuk merayakan ketika Anda akan segera menghadapi balapan. Tetapi musim panas ini, selama jeda, saya akan berpesta dengan teman-teman dan keluarga saya, katanya. Sementara itu, MotoGP 2025 akan memasuki seri ke-8, yakni seri Aragon yang digelar di sirkuit Motorland Aragon, Spanyol, pada 6 hingga 8 Juni 2025. Sirkuit ini menjadi favorit banyak rider tuan rumah, terutama pembalap Ducati Lenovo Team, Marc Marquez. Akhir pekan ini, Ducati sudah pasti ingin menang bersama Marquez. Pasalnya, mereka baru saja kalah 2 kali beruntun masing-masing dari Honda di seri Prancis dan dari Aprilia di seri Inggris. Terlebih, Aragon sudah seperti daerah kekuasaan Marquez. Aragon pertama kali menggelar MotoGP pada 2010, dan sempat menggelar 2 Grand Prix sekaligus pada 2020 akibat pandemi COVID-19, salah satunya dinamai Grand Prix Teruel. Pada 2023, mereka absen akibat hendak dirotasi dengan trek-trek di semenanjung Iberia lainnya. Namun, rencana rotasi ini batal sehingga Aragon kembali ke kalender MotoGP pada 2024. Banyaknya tikungan ke kiri bikin Marc Marquez suka. Aragon juga merupakan salah satu sirkuit favorit Marquez di samping Sachsenring, Jerman. Alasannya cukup jelas, yakni karena sirkuit ini mengalir berlawanan dengan arah jarum jam dan memiliki banyak tikungan ke kiri. Nama Marquez bahkan sampai diabadikan di tikungan 10. Sampai saat ini, Marquez juga masih menjadi pembalap dengan kemenangan terbanyak di Aragon. Ia mengoleksi 7 kemenangan, yakni 1 di Moto2 dan 6 di MotoGP. Musim lalu,
Ketika masih membela Gresini Racing, ia bahkan menyapu bersih 2 kemenangan langsung, yakni di balapan sprint dan balapan Grand Prix dari pole. Sementara itu, demi samai rekor Valentino Rossi, Marc Marquez bakal jadi anak durhaka. Marc Marquez mengaku diminta ibunya untuk mengalah kepada sang adik Alex Marquez. Namun, ia juga punya misi tersendiri untuk menyamai rekor Valentino Rossi. Saat ini, Marquez menghuni puncak klasemen MotoGP 2025 dengan 196 poin. Ia unggul hingga 24 angka dari sang adik di posisi 2. Marquez bersaudara langsung jadi kandidat kuat untuk juara dunia MotoGP 2025. Marc tentu saja lebih difavoritkan melihat koleksi poinnya dan kematangannya di tiap seri. Pembalap bernomor motor 93 itu merasa sedikit aneh karena bersaing langsung dengan Alex Marquez untuk titel juara dunia MotoGP 2025. Namun, situasi saat ini bagaikan mimpi bagi keluarga Marquez. Kami seperti hidup di alam mimpi dengan menjadi posisi pertama dan kedua di klasemen MotoGP, kata Marc Marquez, dikutip dari GP1, Minggu, 1 Juni 2025. Lalu, pria berusia 32 tahun itu mengaku mendapat perintah dari ibundanya Roser Alenta untuk mengalah kepada sang adik. Tak menjawab secara gamblang, Marquez justru mengungkit ambisinya menyamai Rossi. Ibu lebih mendukung Alex dan meminta saya untuk mengalah karena saya sudah memiliki banyak gelar juara dunia, papar Marc Marquez. Kami paham kami bisa saling membantu dan menginginkan yang terbaik bagi satu sama lain. Tapi, jika saya menang, saya akan meraih 9 gelar juara dunia dan menyamai Valentino Rossi, imbuhnya. Marquez sudah menyabet 6 titel juara dunia di kelas MotoGP atau 8 untuk semua kelas, 1 di Moto3 dan 1 di Moto2. Sedangkan, Rossi memenangi 7 titel di kelas Premier atau 9 di semua kelas. 1 kali saja gelar juara dunia dimenangi maka pria asal Spanyol itu akan menyamai catatan Rossi. Kans tersebut cukup terbuka mengingat betapa dominannya penampilan Marquez pada 7 seri awal MotoGP 2025. Sementara itu, ini keistimewaan Marc Marquez yang tidak bisa ditiru pebalap lain. Dominasi Marc Marquez di ajang MotoGP bukan sekadar soal jumlah gelar juara dunia atau gaya balap agresif dengan 196 poin. Di balik semua itu, ada satu kemampuan teknis yang membuat pebalap Spanyol ini begitu istimewa, bahkan tak mampu ditiru oleh rival-rivalnya. Salah satu orang yang cukup mengenal Marquez secara langsung, Cole Crutchlow, memberikan pandangan menarik terkait kemampuan uniknya. Ia ini menyebut bahwa penguasaan Marquez terhadap rem depan adalah sesuatu yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ketika dia mengerem, rem depannya seperti terkunci. Tapi dia justru bisa memainkannya sampai masuk ke tikungan, ujar Crutchlow dikutip Crash.net, Minggu, 1 Juni 2025. Marc menyadari bahwa semakin dalam ia rebahkan motor di tikungan, semakin besar deselerasinya. Dan itu benar. Tapi jika ban depan terkunci, insting alami adalah mengangkat motor. Marc malah semakin merebahkan motornya. Hal tersebut bukan hanya sulit dilakukan, tapi juga nyaris mustahil untuk ditiru. Crutchlow yang sempat satu tim dengan Marquez selama 6 tahun di Honda mengakui bahwa ia sendiri tidak mampu meniru teknik itu, meski memiliki akses ke data dan telemetri Marquez. Saya lihat datanya tiap pekan. Kalau saya bisa menirunya, pasti saya lakukan. Tapi itu tidak mungkin, ujarnya. Insting seperti kucing, mentalitas juara, dan lingkungan tim yang mendukung membuat semuanya bekerja sempurna, kata dia. Sementara itu, pengamat MotoGP sekaligus mantan pembalap, Neil Hutchison, menambahkan bahwa kemampuan Marquez mengendalikan motor dalam berbagai kondisi adalah sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Dia bisa mengendalikan selide ban depan dan belakang sekaligus. Itu belum pernah terjadi. Dia punya semuanya. Insting, strategi balap di segala kondisi. Bahkan saat lintasan masih kotor di sesi latihan, dia bisa lebih cepat 1 detik dari yang lain, ujar Hutchison. Perjalanan Marquez dari dominasi bersama Honda, bertahan di tengah keterpurukan motor RC213V, hingga kini memimpin klasemen sementara MotoGP 2025 bersama tim Ducati dengan 196 poin. Sementara itu, Marc Marquez terlalu kuat, bos Gresini Ducati pesimis Alex Marquez bakal berjaya di MotoGP 2025. Marc Marquez masih merasa aneh harus hadapi adiknya sendiri. Marquez bersaudara, Marc Marquez dan Alex Marquez lagi sikut-sikutan di MotoGP 2025. Marc masih merasa aneh, harus hadapi adiknya sendiri. Di klasemen MotoGP 2025 sementara, Marc Marquez memimpin dengan 196 poin. Alex Marquez di bawahnya dengan 172 poin.
Musim 2025 ini, bisa dibilang Alex lagi galak-galaknya dalam karirnya di MotoGP. Rider Gresini itu bisa naik podium, mampu saingin kakaknya dan juga saingin Francesco Bagnaia yang notabene-nya jagoan-jagoan pabrikan utama Ducati. Marc Marquez pun merasa aneh, harus menghadapi Alex Marquez. Katanya normal sih ada persaingan di MotoGP, tapi nggak normal kalau harus ikut-ikutan antara kakak dengan adik. Sekarang terasa normal, walau rasanya nggak, ujarnya kepada TNT Sports. Kami adalah kakak adik di MotoGP dan sekarang lagi bersaing di peringkat pertama dan kedua. Kami akan saling bersaing, sambungnya. Marc Marquez harus tepikan persaudaraan demi bisa terus berada di posisi puncak. Walau terasa aneh dan kadang gak tegaan, tapi Marc mengaku kalau dirinya dan Alex Marquez menikmati betul persaingan. Yang penting, bikin orang tuanya bangga. Hubungan kami malah lebih erat. Kami sama-sama tahu, saya tidak bisa menyakitinya begitu juga dia tidak bisa menyakiti saya, ungkap Marc. Kami menginginkan yang terbaik untuk satu sama lain. Ini membuat ibu dan ayah kami bahagia. Ayah kami lebih sering muncul di kamera karena dia datang ke setiap lintasan balap. Tapi ibu kami selalu menelepon kami, paparnya. Saya nggak bisa bayangkan kalau nanti punya dua anak, dua-duanya bersaing di MotoGP, tutupnya. Sementara itu, Marc Marquez ikut disinggung kepala tim Gresini Racing saat Alex Marquez diakui sebagai pembalap terkuat kedua. Marc Marquez disebut saat adiknya yang membela Gresini Racing Alex Marquez dinilai memiliki potensi besar meramaikan perburuan gelar juara pada MotoGP 2025. Satu nama tak terduga hadir dalam perburuan gelar juara MotoGP 2025 melalui Alex Marquez yang semakin matang sebagai andalan Gresini Racing. Juara dunia kelas Moto2 musim 2019 tersebut menunjukkan performa yang kompetitif dengan menggunakan motor Ducati Desmosedici EP24. Adik dari rider tim pabrikan Ducati, Marc Marquez tersebut acap kali mampu tampil lebih mumpuni dengan mengalahkan Francesco Bagnaia. Rekan setim Marquez tersebut sering dibuat tidak berdaya oleh Alex terutama pada sesi sprint race atau balapan mini yang berlangsung singkat. Konsistensi menjadi kata kunci yang tepat untuk menggambarkan Alex dalam 7 seri MotoGP 2025 yang sudah bergulir. Bagaimana tidak? Rider berusia 29 tahun tersebut mencatatkan 3 kali beruntun finish di urutan kedua baik dari sesi sprint atau YP. Kendati demikian, rekan setim Fermin Aldeguer tersebut sempat membukukan satu kemenangan pada YP Spanyol yang bergulir di sirkuit Jerez. Dengan torehan yang sudah diukir tersebut, Alex untuk sementara menduduki peringkat kedua klasemen sementara MotoGP 2025 dengan 172 poin. Dia tertinggal 24 poin dari kakaknya Marquez yang masih kokoh menduduki puncak klasemen sementara. Sedangkan untuk ancaman terdekatnya, Alex mengungguli Bagnaia yang tertahan di peringkat ketiga dengan raihan 124 poin. Performa rider yang memakai nomor 73 tersebut yang cukup apik sejauh ini turut mengundang pujian dari kepala tim Gresini Racing, Michele Massini. Di mata Massini, Alex kini menjadi pembalap terkuat kedua yang ada di grid MotoGP 2025 setelah Marquez. Melalui keberhasilan Alex sejauh ini, Massini juga tak lupa menyinggung Marquez di mana dia juga memiliki peran dalam membentuk mentalitas adiknya. Alex memiliki pengalaman bertandem dengan peraih 8 gelar juara dunia tersebut di mana hal itu tidaklah mudah untuk memiliki rekan setim pembalap hebat. Saya harus mengatakannya bahwa sekarang Alex adalah pembalap kedua terkuat di grid, ucap Massini, dilansir dari laman Motosan. Sangat sulit berkompetisi dalam sebuah tim yang di dalamnya ada Marc Marquez bahkan jika Anda adalah adiknya sendiri, imbuhnya. Dalam kesempatan yang sama, Massini juga mengingatkan banyak pihak bahwa Alex bukanlah rider kaleng-kaleng yang berada di bawah bayang-bayang kakaknya. Saya pikir banyak orang perlu mengevaluasi kembali karir olahraga Alex, kata Massini. Terkadang orang lupa bahwa dia adalah juara dunia 2 kali, tuturnya menambahkan. Massini juga mengagumi sikap Alex yang baik dan menghargai anggota krunya. Dia selalu memikirkan orang lain, mekanik, tim, dan itu luar biasa dalam diri seorang pembalap, kata Massini. Ketika ada masalah, dia kehilangan senyumnya. Sangat mudah untuk memahami apa yang dia pikirkan dan kapan kita perlu memeluknya.